Sapaan Shalom dan salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Rehat Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 21 November 2021. Kita berdoa untuk pembacaan firman Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami di dalam Yesus Kristus, Bapa yang tidak pernah berubah di dalam menjaga dan memelihara ciptaannya, baik kemarin, hari ini, dan seterusnya. Firman-Mu adalah ya dan amin, senantiasa sentral di kehidupan ini. Firman Tuhan kembali diperdengarkan hari ini, agar kehidupan kami dengan segala aktivitas dan pekerjaan di dalamnya juga diterangi oleh firman Tuhan. Kami akan bersukacita dengan firman Tuhan di hari ini. Bekerjalah oleh kuat kuasa Roh Kudus dan bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Daniel 7 ayat 1 sampai 14. Keempat, binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendasyatkan. Dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba.
Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia. Dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh. Tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kristus penakluk kerajaan dunia. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, puncak kejayaan sering diukur dari kedudukan seseorang dalam suatu pemerintahan. Menduduki pucuk pimpinan adalah sebuah kekuatan besar, di mana seseorang dapat dengan leluasa menggunakan posisi tersebut untuk melakukan keinginannya. Bahkan tak jarang orang menjadikannya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Melalui penglihatan Daniel, kita menyaksikan bahwa manusia melihat kerajaan dunia sebagai suatu kekuatan besar yang digambarkan seperti binatang buas. Singa melambangkan Babel, kepala yang terbuat dari emas. Beruang melambangkan Media Persia, lengan dan dada dari perak. Macan tutul melambangkan Yunani, perut dan pinggang dari tembaga. Binatang yang menakutkan adalah Roma, kaki dari besi. Tanduk kecil melambangkan antikristus dan kerajaannya. Jari-jari kaki dari besi dan tanah liat. Yang lanjut usianya adalah yang maha tinggi, bersemayam untuk selamanya. Dia mengambil alih kerajaan-kerajaan dunia melalui anak manusia, yaitu Yesus Kristus. Dialah yang menghakimi dunia. Tuhan melihat kerajaan dunia bagaikan binatang buas yang saling menelan, dan puncaknya pada kerajaan satanis, kerajaan antikristus. Namun pada akhirnya takluk kepada anak manusia. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebuah penglihatan dimaksudkan untuk dimaknai dan tidak sekedar dipahami, supaya membawa kita semakin menaati perintah Tuhan yang berkuasa dan mampu melepaskan kita dari belenggu kuasa apapun di dunia ini, terutama belenggu dosa yang sering mengikat kita, sehingga kita kadang susah untuk maju dan menikmati damai sejahtera Allah. Karena itu,
taklukkanlah diri di bawah kuasa Kristus, supaya hidup kita dipimpin olehnya demi hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, betapa hati kami bersuka cita oleh karena firman Tuhan. Kami merendahkan diri dan Tuhanlah yang semakin ditinggikan. Kekuatan dari firman Tuhan itulah yang akan membuat kami berhasil di hari ini dalam mengerjakan tugas dan pekerjaan sebagai anugerah Allah yang luar biasa. Tuntunan Tuhan akan memampukan kami senantiasa bekerja dan berkarya dengan penuh kebersyukuran. Atas berkat-berkat Tuhan di hari ini, melalui berkat pertambahan umur, pertambahan usia pernikahan, kiranya menuntun setiap anak-anak Tuhan untuk terus mengucap syukur bahwa dari Tuhanlah semuanya itu. Bahkan anak-anak Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, karena duka cita, dan pelbagai persoalan dan kemelut kehidupan yang lain, bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami, tempat pelarian kami, untuk mendapatkan kekuatan dan kelegaan. Tuhan terus memberkati upaya penanggulangan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah dan tenaga medis, supaya umat Tuhan boleh menikmati kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Seluruh kehidupan kami hari ini, kami jalani dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan terus menopang memberkati, supaya kami hidup dalam tuntunan dan pemeliharaan Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.